Acara ini dipersembahkan oleh Senang sekali Dapur Mama kembali hadir bersama saya, Mama Auliani. Hari ini saya mau berbagi 2 resep favorit keluarga kami. Yuk kita mulai masak. Mari Mama kita siapkan bahan untuk sup pumpkin, sup labu kuning. Pertama-tama kita siapkan labu kuningnya. Jadi labu kuning ini biasanya disebut dengan butternut pumpkin. Kemudian kita siapkan juga kacang mede untuk dibuat susu ya. Biasa kita kenal dengan cashew nut milk. Kemudian kita siapkan bumbunya. Bumbunya di sini saya memakai bawang bombay. Di sini saya sangat suka dengan bawang putih tunggal, ya Mama, dia lebih harum. Kemudian juga untuk harum ya, keharumannya kita sediakan daun ketumbar. Biasa dikenal dengan koriander ya. Dan untuk garnisnya, untuk menghias, kita sediakan raw pumpkin seed, yaitu biji labu kuning yang mentah. Mari Mama kita buat sup labu kuning kita. Pertama-tama kita potong dulu labu kuningnya. Setelah dicuci ya tentunya. Jadi labu kuning ini biasanya bijinya tidak terlalu banyak ya. Tapi kekerasannya lumayan. Nah, kita potong dulu. Kalau misalkan dia ada biji, harus dibuang ya bijinya. Kalau yang bulat agak beda ya rasanya. Kalau ini ada mentega-menteganya. Nah, seperti ini ya para mami ya. Jadi kalau ini ada biji, kita harus hilangkan dulu bijinya ya. Ini kebetulan biasanya yang separuh ini tidak ada biji, yang ada biji itu yang di bawah ini. Ya, pada saat kita membuang bijinya, jadi harus dengan hati-hati. Karena ini serat-seratnya ini yang membuat manis. Ya, jadi kita buangnya nih bijinya aja. Nah, ini serat-seratnya jangan sampai kebuang, karena itu yang manis. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya sudah bersih, maka kita kukus. Ya. Setelah itu kita siapkan bumbunya. Jadi satu aja keprek kayak gini. Kenapa dikeprek? Supaya harumnya keluar. Untuk memasak itu dia sangat harum. Ya, sangat harum ya. Jadi kita sediakan bawang putih tunggal saja. Satu aja kalau bawang putih tunggal ya. Segini aja udah cukup. Nah, setelah itu selain harum bawang putih, kita juga memakai daun ketumbar ya. Untuk harum sup ini. Jadi kita potong daun ketumbarnya supaya dia menjadi halus dan aromanya akan keluar. Seperti ini ya Mami ya. Kita cincang yang halus. Oh ya, tapi daun ini baunya sangat unik ya. Maksudnya itu ada orang yang suka bilang harum, tapi orang yang tidak suka bilang bau. Jadi kita hati-hati ya. Mungkin di antara anggota keluarga kita ya ada yang kurang suka, ya kita bisa ganti ya dengan seledri. Ya, oke. Nah, setelah selesai dipotong, kita siapkan ya. Mari Mama, sekarang kita kukus labu kuningnya ya. Di sini saya menggunakan pengukus listrik ya. Bisa juga digunakan pakai kompor ya seperti biasa. Nah, jadi pakai listrik. Di sini kira-kira harus 35 menit ya. Ya Mami, sekarang kita buat susu kacang mede ya. Nah, seperti ini disediakan, tadi kita sedia 100 gram kacang mede yang sudah direndam 1 malam. Tentunya dengan air yang siap diminum ya. Nah, kita tuangkan ke dalam blender. Airnya boleh ditambahkan sampai blender ini bisa memutar dengan normal. Ya, jadi yang penting harus di blender sampai hancur. Ya.
Jadi kacang mede ini sangat baik ya. Dia mengandung magnesium untuk pertumbuhan tulang ya. Ya, kita lihat ya. Ini sediakan. Ya, seperti ini ya, Mami coba lihat ini. Nah, susu kacang mede kita sudah siap ya. Nah, mari Mami kita buat labu kuningnya ya, harus di blender juga. Jadi pertama-tama labu kuning yang sudah kita kukus tadi tentunya sudah lunak ya. Dan kita kerok seperti ini. Kita kerok ya, jangan sampai terlalu besar tentunya supaya memudahkan proses blender ya. Nah, jadi mudah sekali ya. Wah, ini mungkin terlalu lunak ya. Jadi labu kuning ini dia mengandung karbohidrat juga yang tinggi, karena itu dia mengenyangkan ya. Sangat cocok ya untuk makanan pagi. Ya, Mama lihat ini sudah dikerok ya. Sudah halus dan kita blender memakai bekas susu tadi ya supaya tidak terbuang tentunya. Nah, jangan lupa pada saat kita masukkan cairan tidak terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak sop kita menjadi encer. Ya, mungkin jadi kurang gurih. Coba kita lihat ya. Asalkan blender ini bisa berputar dengan normal sudah cukup ya. Jadi jangan terlalu encer. Cukupnya ya. Tadi kira-kira 1 gelas ya. Oke, kita mulai untuk memblender. Ya, jadi strukturnya sudah sangat halus ya. Ini udah jadi, mungkin boleh saya. Jadi dia agak kental ya jadinya. Karena kalau terlalu encer itu nanti tidak gurih. Mari Mama, kita sekarang mulai memasak sop labu kuning kita ya. Seperti biasa, kita masukkan minyak goreng. Kemudian bawang putihnya yang dikeprek tadi, kemudian juga ini bawang bombay yang sudah dihaluskan. Biasanya supaya lebih halus ya, teksturnya kita blender saja bawang bombaynya. Nah, bagi mamah yang vegan boleh menggunakan seledri ya, daun seledri dicincang sebagai pengganti bawang. Kemudian juga sama seperti ini, ditumis supaya harum ya. Sudah ada harumnya, kita mulai masukkan labu kuning yang sudah kita blender tadi. Kita masukkan labu kuningnya. Ya, kita aduk rata dan kita masukkan bumbunya. Ya, bumbu penyedap ini kita masukkan secukupnya saja. Dan kemudian tentu saja rasa garam ya. Garamnya secukupnya ya. Kemudian kita aduk rata. Ingat ya, jadi apinya tidak boleh terlalu besar. Kita tunggu ya. Kita tutup lebih baik ya, supaya menjaga aromanya. Setelah mendidih, kita masukkan susu kacang mede yang kita buat tadi ya. Nah, coba diperhatikan ya, susu ini satu-satunya bahan yang masih mentah. Betul ya? Nah, jadi kita masak lagi sampai didih. Jangan lupa kita masukkan ini, yaitu untuk wanginya ya. Selain
rasanya sudah pas, warnanya sudah indah. Tentu kita harus perhatikan harum aromanya ya, kita pakai daun ketumbar tadi. Nah, kita tunggu ya sampai didih sebentar. Mari Mama, sekarang kita hidangkan sup pumpkin kita. Mangkok ini dipakai karena dia bisa tahan panas ya. Jadi supaya waktu dimakan itu hangat. Kita hias dengan biji labu kuning yang mentah. Ya, ini memang dibiarkan mentah ya. Kemudian kita beri daun koriander. Nah, ini dia pumpkin soup, sup labu kuning kita sudah jadi. Aromanya harum sekali, ada daun ketumbarnya dan enak sekali dimakan hangat-hangat. Apalagi kalau ada roti bakar. Selamat dicoba.